jungle lawan ditemenin balik sama Gelu nantinya. Oke, dan kita akan langsung melihat saja. Ini dia game yang pertama, match pertama di hari terakhir untuk challenge season antara RRQ versus Bigetron Alpha. Perbedaan start buff dari kedua jungle ya. Purple buff untuk RRQ dan juga orange buff untuk Bigetron. Sementara untuk pergerakan dari Hildanya, dia tahu karena Gelu ini nggak enak buat dilawan, jadi dia standby di bot lane. Oh, lebih ke arah babysit dulu ya, ke ngapsin di top lane. Ya balik lagi, kalau misalkan mau nabrakin ke arah Gelunya, dia bakal ya capek sendiri ya. Capek. Gede, ya kan, banyak anak-anakannya juga. Tapi kali ini sudah ada eksekusi ke arah Little Wonder dan bahkan Super Ken. Dia coba untuk langsung crossing, tapi ternyata tidak ada jungle yang tersisa nih. Ya mungkin di awal memang lebih ke kelarin farming pattern dulu kali ya. Dari kedua jungle-nya, apalagi kalau dari RRQ Link. Dari emblem sendiri, kedua jungle sama-sama menggunakan seasonal hunter yang otomatis untuk jungle-nya dipercepat lah. Sementara untuk Super Ken dia pakai attack speed. Wah, ini lebih cepat lagi nih nanti untuk jungle-nya. Sementara untuk Link dari Versik pakai penetrasi yang artinya untuk team fight nanti dia bakal lebih sakit. Nah, ini nih emblem-emblem yang kalian bisa tiru mungkin ya. Mungkin untuk bisa. Gameplay kalian. Tapi sejauh ini Bigetron Alpha mereka berhasil untuk dapetin beberapa jungle juga, di mana Gold Crab di arah atas berhasil untuk diamankan di tangan dari Super Ken. Play yang harus mundur terlebih dahulu walaupun Versik versus everybody di depan sana. Tempest of Blade defensif dikeluarkan, Divine Sword yang menuju ke arah Super Fin. Satu hit terakhir lagi dan bahkan Versik berhasil ditumbangkan. Pertukaran yang terjadi antara roamer dan jungler, dan ini masih menjadi keuntungan untuk Bigetron Alpha. Jelas karena ada tadi total 4 tenacity yang digunakan oleh Bigetron. Jadi memang kalian juga melihat ada yang lumayan keras gitu kan. Kerasa banget lah defensifnya karena 50% HP. Di bawah 50% itu udah nge-trigger dan Cipuy mendapat pukulan yang cukup keras kali ini, bahkan memaksa untuk menggunakan spell sprintnya. Yap, sprint sudah digunakan dan bahkan lumayan tertinggal ya dari segi untuk bisa mendapatkan ultimate-nya nanti. Dan Super Fin sudah melakukan adanya zoning out kepada Banana yang mencari informasi. Tinggal gimana nih HP dari turtle-nya, karena kali ini Versik is coming mencoba untuk mengadu retribution tapi gak sempat ada retribution dari Versik sehingga Super Ken masih bisa men-secure turtle tersebut. Agak beresiko sebetulnya, dan split dari Super Fin coba untuk zoning doang sebetulnya. Agak beresiko kalau pengen di commit karena sudah datang 3 total member dari RRQ yang siap di orange buff. Langsung kembali mundur dan wah, Super Ken sih kayaknya nggak mau main safety, dia mau main agresif. Ya karena mungkin Super Ken sadar ya Versik juga tipikal yang lebih agresif, jadi diagresifin balik. Dan terlihat bahwa Super Ken kali ini berhasil masuk dan orange buff-nya tercuri di tangan dari Super Ken. Waduh, penalty zone di bagian belakang Sorizo. Setengah darah tapi hati-hati, bisa dibalikan keadaannya dengan Banana yang harus ditumbangkan. Kali ini kerugian datang kembali untuk RRQ. Yap, dan terlihat ya dengan adanya orange buff yang dicuri, XP lane yang di pick off membuat dari Bigetron Alpha perlahan tapi pasti kali ini berhasil untuk bisa mendapatkan keunggulannya nih. Dengan adanya perbedaan network ke angka 1000 untuk saat ini masih mencoba untuk mereka pertahankan. Moreno sudah selesai dengan Clock of Destiny-nya. Clay benar-benar ditempelin abis-abisan di tangan dari Super Fin. Digendong saja dengan satu buah grab-grab di sana, dan bahkan Astral Echo dari arah belakang. Satu Astral Echo-nya masih belum cukup dan di flicker karena depan. Clay gak bisa bertahan sehingga harus tumbang di tangan dari Super Fin. Wow, kill yang cukup mahal karena ngebuang spell juga. Clay-nya ngebuang spell tetap tumbang. Walaupun ya oke, Fin-nya juga ngebuka spell, tapi ini tetap keuntungan untuk Bigetron. Di sisi lain Super Fin coba di zoning oleh Cipuy, tapi harus hati-hati juga dari Cipuy-nya sendiri karena Super Ken yang sudah mulai mengintai Moreno dengan Novaria di mid lane. Pokingan damage di awalnya memang gak sesakit nanti ketika sudah punya item, tapi udah lumayan. Ya, dan ternyata terlihat ya di arah top lane tadi level XP lebih diunggulkan sedikit dari Saken. Terlihat bahwa line up yang tadi kita sempat bahas juga, oke, range-nya dimenangin sama Brody. Brody juga terbilang hero yang udah enak dari early, yang gak terlalu item dependent untuk attack semua untuk bisa dapetin power spike-nya. Dan itu bisa dimenangkan oleh Saken. Begitupun dengan ada Sorizo kali ini yang udah mulai tertangkap, penalty zone dibuka, tapi 4 player dari RRQ berhasil untuk bisa mempick off Sorizo di sana. Ya, dan kalau ngomongin soal gold lane yang berbeda XP-nya, ini berpengaruh juga dengan turtle yang pertama tadi didapetin oleh Bigetron. Turtle kedua udah di setup lagi dan bisa di secure secara free, bahkan bagi Bigetron gak ada kontes yang dilakukan oleh RRQ. Ya, dan terlihat Yasin kali ini harus mundur terlebih dahulu dengan XP yang unggul juga di tangan dari Saken. Dan rotasi cepat ini udah menjadi kunci untuk Bigetron Alpha ya. Terlihat dengan adanya Super Ken yang udah bisa langsung crossing, dan Moreno dengan positioning yang baik banget
juga. Dan bahkan kali ini sudah tidak ada lagi platingannya karena udah di menit yang kelima Superfin dengan split-splitnya. Grab-grab menuju ke arah seorang Banana, di flicker ke arah belakang, dipisahkan dari kerumunan tapi nampaknya kali ini Superfin masih terlalu tebal. Ada backupan yang dilakukan oleh Superken dengan puncture menuju ke arah depan, tapi Superfin third part memory berhasil untuk mengukir memori buruk di benak dari Superfin. Ya karena terlalu jauh juga. Superken tadi coba untuk nge-backup, dia udah puncture ke depan, tapi kayaknya bukan timing yang bagus lah untuk dia fight. Sementara puncture ke arah depan Clay yang punya Phantom Execution curian, namun bisa dieksekusi oleh Moreno. Versik mencoba dapetin kill barasan, backup dari Moreno bisa memukul mundur Versik, dan lagi-lagi Bigetron mendapatkan keuntungan. Versik juga nggak mau terlalu menggebu-gebu ya. Dia paham dia nggak punya powerful buff. Ya. Dia harus mengkalkulasikan kembali dari segi energinya nanti. Tapi ada satu outer turret di bottom lane yang ternyata berhasil untuk dihancurkan di tangan dari Sorizo. Dan sebenarnya ya udah Sorizo bisa anteng-anteng aja di lane, karena kalau misalkan ngelihat dari tipikalnya Terizla, dia lebih ke arah hero-hero teamfight gak sih? Ya, dia bisa teamfight nanti, dan untuk power clear sebenarnya Terizla akan lebih unggul. Iya. Tapi ya kalau untuk jalan itu Terizla lama banget. Palunya gede banget. Iya, sama Fredrin juga lumayan lama. Tapi kalau kondisinya udah hancur turretnya dari RRQ, bakal lebih cepat rotasi Bigetron berarti. Harusnya iya. Dan terlihat ya kali ini 3000 network yang berhasil untuk diamankan. Bigetron Alpha mereka bermain sangat-sangat agresif dengan adanya objektivitas menuju ke arah turtle, turret, dan sekarang berfokus untuk bisa ngedorong ke arah gold lane-nya, di mana Astral Echo dibuka langsung mengusir mundur 3 player dari RRQ yang tidak bisa lagi ngedefense satu outer turret di arah top lane-nya. Supercan sudah mulai hadir juga dan invasi jungle kian terjadi. Waduh, ini dominasi full dari Bigetron. Bahkan dari turtle yang pertama sampai yang ketiga ini selalu di setup, dan posisi dari Versik yang sudah mulai ditempel kali ini bakal ada punishment terjadi sepertinya. Darahnya mulai naik lagi, namun turtle bisa didapatkan secara free. Zorizo sebagai bayarannya. Ya oke, Sorizo gak apa-apa ya, dia gak beli waktu juga, tapi banyak banget resource yang habis. Tapi Saken berfokus untuk menghancurkan satu outer turret di arah middle. Ada flicker untuk mundur ke arah belakang. The Superfin melakukan zoning out, di mana Cipoy bakal coba untuk dikejar. Masih ada regen HP. Meanwhile di bottom lane split push yang sudah dilakukan oleh Versik untuk bisa mendapatkan outer turret di bawah. Wah, ini mirrornya lumayan loh. Ya. Dari goldnya tadi kan unggul 3000 ya. Bigetron sekarang dikejar lah untuk RRQ. Ya udah mulai dikejar juga. Dan lagi-lagi ya, ini teror dari Astral Echo udah lumayan menghantui juga. Invasi ke arah purple buff nampaknya diurungkan niat ya dari Bigetron Alpha, dan kita bisa lihat dari item build. Hunter Strike item pertama untuk Superken. Dia punya penetrasi, dia punya tambahan speed juga nanti ketika unique efeknya sudah aktif. Blade of Despair nih item kedua, dan sudah jadi. Bahkan damage dari Superken ini sudah dipastikan cukup nih kalau misalkan dapetin kill mungkin ke arah Link, ke arah Valentina ataupun Brody. Nah, tinggal PR nih dari teman-teman lainnya. Sementara untuk di arah top lane, Versik coba untuk nge-cut dari wave-nya dan masih bisa kabur untungnya dengan Fin Voice. Dia bisa unggulin jumlah sebenarnya dari RRQ nih. Harusnya iya, tapi sejauh ini di menit yang ke-8 memang split push masih menjadi kunci ya untuk RRQ itu sendiri, bisa mendapatkan objektivitas. Tapi kayaknya nggak bakal kendor nih dari segi peperangannya, karena udah mulai dipoke sedikit demi sedikit. Masih mencoba untuk memaksa satu outer turret di arah middle, karena Supercan sudah masuk dengan adanya puncture. Cipoy kali ini bakal menjadi bulan-bulan warga, dan Phantom Execution yang terlalu sakit, gak bisa dipendong terlalu lama. Dua player dari RRQ berhasil dihilangkan, di mana double kill disecure di tangan dari Supercan, dan Moreno gak bisa bertahan terlalu lama. Pertukaran menjadi adil 2 untuk 2, tapi tidak dengan satu buah outer turret di arah middle yang berhasil untuk dihancurkan pula di tangan dari Bigetron Alpha. Ini ngebuka vision pastinya nanti ke arah purple buff dari Versik yang mungkin saja diinvasi. Sementara untuk pertukaran killnya, Supercan yang tumbang ini sebenarnya lebih berbahaya lah, karena Supercan ini kan dia banyak goldnya ya. Jadi celengannya yang pecah juga ini ngasih gold yang lebih banyak pastinya untuk RRQ. Makanya dari segi gold ini lebih condong ke RRQ. Namun untuk turretnya hilang, ini harus diperhitungkan lagi nih. Nantinya purple buffnya diinvasi, bukan hanya purple buff, mungkin tetap trapping dari tempat yang nggak ada vision dari RRQ ini perlu diperhitungkan kembali. Ya, dan Sakennya dari tadi nggak yang terlalu terancam gitu ya, dia aman aja. Astral Echo-nya sakit banget, membuat dari Clay harus kehilangan banyak HP, dan Supercan berhasil untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama. Banana HP nggak terlalu banyak lagi, tapi lini belakangnya mulai diacak-acak. Versik is coming, Divine Sword berhasil mempick off sesosok Moreno di lini belakang. Terjadi pertukaran antara roamer dan juga mid lane-nya, tapi Lord yang bisa diamankan dari Bigetron Alpha ini masih membuat mereka tidak mengalami kerugian yang terlalu banyak. Dan ini Lord pertama, belum menjadi Lord yang enhance, belum ada charge-nya nanti. Dan biasanya di Lord pertama ini digunakan untuk ngabisin semua inner turret. Maka dari itu RRQ juga harus bisa nih ngebagi tugasnya. Bagian bottom lane mungkin poking damage yang diterima ke arah Saken lumayan sakit. Dan Versik juga nggak boleh lama-lama sebenarnya kalau memang mau ngadu poke sama dari Saken.
Dan masih ada retribution juga untuk mensecure orange buff yang udah mulai diganggu dengan adanya Chorizo dan Super Fin Lord yang pertama. Sudah mulai coba untuk dikawal kembali Versik. Tempest of Blade defensif kali harus dikeluarkan, dikejar dengan puncture. Tapi nampaknya Super Ken gak mau terlalu greedy. Dia lebih berpuas dengan adanya inner turret yang sudah hancur di 3 lane yang berbeda. 3 inner turret lagi-lagi. Keuntungan untuk Bigetron 4.000 hampir 5.000 gold yang dipegang di menit yang ke-10. Yang artinya ini untuk defense-nya nanti akan berbeda hampir dari setiap member itu satu item. Mungkin agak condong ke arah jungle-nya karena di jungle dari RRQ juga Bigetron dua-duanya tipe farming. Sementara kalau dihitung dari high ground defense adanya Clay mungkin dan Sin yang bisa clear minion, tapi kalau mengusir mundur mereka perlu momen. Mereka perlu momen dari Banana ataupun dari Cipuy mungkin yang bisa mempersempit keunggulan dari jumlahnya, dari item. Mungkin kita ke Expillion nih. Dominance Ice bagi kedua Expillion menjadi pilihan utama dan juga Radiant Armor. Namun untuk next itemnya nih ada satu Fury Hammer untuk Banana yang dia butuh penetrasi tambahan. Ini buat landing sebenarnya di awal. Sementara kalau untuk Chorizo mungkin nextnya dia bisa ke arah Antiquiras. Banyak lah pilihannya dari next itemnya. Antiquiras ke Domi udah selesai. Ada Radiant Armor juga. Bebas lah ya. Tergantung pilihan-pilihan yang akan dilakukan oleh Chorizo sendiri. Karena ya dia gak terlalu banyak ke pick off juga. Dia hanya 2 kali ke take down aja. Dan ini yang perlu diperhatikan adalah Saken yang dia udah hampir punya full item dengan tidak adanya terpick off sama sekali. Ini Saken berarti aman banget juga. Dan Cipuy bakal coba untuk dikejar kali ini. Ada Phantom Execution menuju ke arah belakang dan Cipuy berlari, tapi Thornrose-nya gak bisa membuat dari Cipuy selamat dengan adanya kejaran yang dilakukan oleh Bigetron Alpha. Ya ketika dia lari ke tempatnya Bigetron, di situ gue udah lihat dia mau coba kasih space. Dia pengen coba kasih jarak yang lumayan jauh buat RRQ yang lain, mungkin bisa farming, mungkin bisa cari posisi juga. Endless battle selesai dari Versik. Damage dari linknya ini udah mulai terasa, apalagi udah sama-sama level 15 juga. Namun kalau dari segi item Super Ken lebih unggul nih. Makanya nanti entah Thornrose, Phantom Execution harus bisa lah dihindarin tipis-tipis. Ya, dan split push yang memang sudah dilakukan oleh Versik juga ini bisa diatasi ya dengan awareness yang baik. Tapi Sin kali ini harus mundur dan terconnect satu basic attack terakhir dari Saken. Buat dari Sin kali ini harus hilang nyawanya untuk kedua kalinya. Dan Lord yang sekarang sudah muncul dengan 4 player saja yang tersisa dari RRQ, tidak akan ada kontes nampaknya. Sin tumbang, flickernya pun hilang. Untuk defense-nya nanti sangat berpengaruh nih. 2 menit dan di bagian belakang Super Fin ternyata yang hampir saja menjadi korban masih bisa diselamatkan, namun Versik masih mencoba dengan defense ward-nya. Masih kurang juga dari damage. Sementara untuk Lord-nya yang ke arah bottom lane, 3 lane push ini possible banget dilakukan oleh teman-teman Bigetron. Dan untuk defense-nya RRQ yang tadi sempat gue notice juga mengandalkan Clay paling sama Sin mungkin kalau memang dia mau clear dari minion. Tapi resiko kalau Sin-nya maju nge-show bisa langsung ditabrak. Dan Kari ini kan kalau misalkan kita mau flicker sejauh apa juga tetap masuk kan. Kalau misalkan ngikut gitu. Ngikut. Dan ya udah tadi flicker kebuang, damage-nya tetap masuk juga. Basic attack tadi dua kali shuriken terakhir tadi ya berhasil untuk membuat dari Sin hilang. Tapi Versik kali ini harus mundur terlebih dahulu tanpa bisa mendefense base turret yang sudah terekspos dengan sangat-sangat lebar pula di arah bawah. Ini membuat dari Bigetron Alpha kali ini mencoba untuk langsung melakukan adanya posisi offense dengan Astral Recall yang selalu menghantui pula. Damage yang sudah mulai terasa menyakitkan membuat dari Rex Regum Kion kali harus mundur terlebih dahulu. Dan third part memory ditarik ke arah belakang dan Super Fin terculik ke arah satu base yang dimiliki oleh RRQ. Oke, fight back ingin dilakukan dan penalty zone berserta dengan flicker dari Banana bisa memancing Saken untuk menggunakan spell kembali Cipuy. Ke bagian depan Saken terpaksa harus pakai WON-nya, namun Chorizo gak bisa kemana-mana lagi, menjadi korban tambahan Super Ken yang datang dari belakang dengan Phantom Execution. Bisa mengeksekusi Sin, harus mundur kali ini. Bahkan Versik yang sudah low gak berani untuk ngepok balik. Yap, dan ini banyak banget research yang keluar tadi. Ada 2 flicker yang ke pop up buat ngejar. Oke, pertukarannya menjadi adil 2 untuk 2, tapi tidak dengan ada 2 base turret yang hancur dari sisi RRQ. Dan kita bisa lihat juga dari item build di menit yang ke-14. Antiquiras jadinya ya. Antiquiras untuk Chorizo-nya. Dan untuk jungle-nya nih itemnya udah full dari Super Ken. Sementara untuk Versik juga sama sebenarnya. Sebagai item terakhirnya adalah Malefic Roar. Mungkin kita pindah ke Gold Lane. Heptasis menjadi item awal untuk Sin. Sementara kalau Kari kita tahu lah, untuk Kari sendiri dia menggunakan 3 starter pack utama, yaitu Corrosion, Golden Staff, dan juga Demon Hunter Sword. Sama-sama menggunakan Wind of Nature. Mungkin perbedaannya Rose Gold nih untuk item terakhir dari Saken untuk safety-nya. Sementara dari Sin mungkin karena Blade of Despair kayaknya ya, atau si Halberd.
si Halbert mungkin ya buat bisa burst yang ada di front line-nya, termasuk dengan Super Finn yang kita tahu juga tadi dia cukup berani untuk masuk, dan lihat pokingan dari Astral Recall-nya terlalu besar damage-nya sehingga Clay harus mundur dulu untuk meregen dari segi HP-nya, dan damage output memang disumbangkan dari Super Ken dan juga Moreno nih sebagai penyumbang damage terbesar dari Bigetron Alpha. Disusul oleh Versik dan juga Clay. Sebenarnya memang damage utamanya Bigetron tuh ada di Super Ken gitu kan. Mungkin dari Sakennya nanti akan bekerja ketika ada frontliner yang bandel seperti Cipuy atau Banana, itu bisa dieksekusi juga karena memang Kari kan hero anti tank. Sementara kalau memang backline, mungkin memang hanya Moreno dan Super Ken yang bisa menjangkau dengan pokingan damage Moreno mungkin, atau flanking atau backstep lah dari Super Ken. Dan Lord kali ini udah kembali di setup oleh Bigetron. Ya, dan yang menjadi sulit adalah Purple Buff kembali tidak diamankan di tangan dari Versik. Ini makin susah lagi, tapi Conceal Cipuy dengan HP yang gak terlalu banyak kali ini mencari posisinya terlebih dahulu, dan Kating terhadap Lordnya sekarang di reset dulu, ditarik ulur lagi dengan adanya Moreno yang bisa nge-reveal pergerakan dari RRQ. Ini udah menjadi ancaman besar juga karena udah gak ada Conceal lagi tadi untuk Cipuy. Dia mau coba untuk nabrak ke backline-nya juga cukup sulit, dan bahkan kali ini Banana harus menelan damage yang cukup banyak. Ada flicker yang dikeluarkan, tapi Rose terlalu sakit, dan bahkan Sorizo berhasil untuk mendapatkan satu player, ada 3 player dari RRQ berhasil dihilangkan, double kill di tangan Super Ken, dan bahkan triple kill. Versik menghilang, Finn yang memisahkan peperangan di mana Clay nggak bisa lagi untuk nge-backup dan nge-follow up teman-temannya, dan split-split kopian defensif sudah menjadi defensive manuver yang dilakukan oleh Clay. Tapi tanpa adanya Lord, kali ini satu wave minion di arah tengah berhasil untuk membuat wipe out dari RRQ, dan Bigetron Alpha mengambil poin di game yang pertama. 1-0 RRQ. Di awal mereka